Ini aku sendiri, maksudnya apa konsepnya? Kenapa aku sendirian? Ya. Hah? Memang gini konsepnya? Bang, ngapain di sini, Bang? Gak tahu, disuruh datang. Padahal lagi sakit loh ini. Iya, ya? Iya, lagi sakit. Agak. Jajan Valentine ya kan? Iya. Kangen sama Tete ya? Kangen di sini lagi. Colokannya nggak ada colokannya. Iya. Iya, kangen lah. Iya, kangen lah ya. Kangen lah. Kangen jadi host ya. Ini nggak mau ganti aja ini. Iya, tidak berlama-lama. Kembali lagi di Dokter. Ini aku udah langsung darahnya Kembali langsung. lagi di Dokter live. Ngomongin apa nih? No gosip. Enggak gitu kan? Kita nggak no gosip Oh, jadi lagi. apa? Jadi apa? Oh, Let's talk about life. Gua lupa. Ya, ingatin. Iya. Oke, kita kedatangan beberapa tamu ya yang menarik dari beda generasi, Bang. Generasi. Beda generasi siap. cukup jauh ya. Silakan. Ada Cisali dan juga ada Cisali, Ci oh. Cahaya. Ada Cici. Kenapa semua. setiap saya hadir di TTL selalu cantik-cantik? Wow. Memang sengaja? Nah, itu ya. Settingan? Ini bukan Oh, settingan. yang settingan. Bukan Settingan. Bilang aja kalau memang mereka cantik, langsung Iya. aja ngomong ke mereka, Bang. Iya, Anda cantik sekali berdua. Iya, ini body minum ya. boleh. Silakan. Halo Cisali ya. Cahaya. Ya, selamat datang. Selamat datang di podcastnya Talk Talk Live. Iya. Nah, kita akan berbicara tentang langsung saja. Kita nggak berlama-lama. Kita akan berbicara tentang karena bukan minggu ya sebenarnya lebih tepatnya. Bulan ya. Bulan penuh dengan cinta. Ya. Kadang ada di story temanku. Setiap tiap bulan misalnya seharusnya tiap bulan tuh penuh dengan kasih sayang. Setuju? Iya. Siap. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayo lanjut. Kalau ada dia beda kali. Lanjut. Nih ya. Aku bacain ya. Ini dari teman gue dari story-nya gitu ya. Cie yang pada Valentine dinner, saya mah baca buku, posting IG dan lain-lain gitu ya. Tiap hari Valentine soalnya. Oh, iya betul. Ya, Cocok. Cocok ya. Jadi dia kayak anyway, selamat hari berbagi kasih kepada sesama. So, gimana hari Valentine teman-teman? Ya. Silakan. Gimana hari Valentine Anda? Dimulai dari sudut kiri. Sudut. Valentine. Biasa saja. Biasa. Gak ada spesial gitu. Nasi goreng ada spesial. Iya kan? Sendal lo ada pasangan. Truk aja gandengan. Kok biasa? Gimana? Adalah spesialnya. Valentine kali ini banyak yang kasih coklat. Oh iya, tidak lupa juga saya kan dari Pemuda ya. Kalian semua dapat Valentine dari Persekutuan Pemuda-Pemudi dan merger ya sama Talk Live ya. Silakan. merger banget. Merger aja beng-beng coba. Jangan lah. Oh iya. Wah, wow. Menarik ya. Terharu saya. Ya, happy Valentine semuanya. Ya. Jadi luar biasa. Gimana Ci Valentine-nya bersama dengan Koko dan anak-anak? Iya. Kalau aku Valentine-nya Kayaknya beda ya. beda lah, udah tiap hari lah Valentine. Tisu nggak tisu? Tiap hari Valentine. Tiap hari Valentine. Waduh. Jadi udah biasa lah ya kan. Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ceh menikah? 13 tahun. 13 tahun. Ini udah berapa lama nggak mau nikah? Maksudnya udah kapan mau nikah? Gitu loh. Nah, kapan mau nikah? Kapan mau nikah? Ya, jadi Dari kapan menikah? kan belum menikah deh. Oh ini, gue kan Cisali. Ya dari kapan? Masih sekolah. Masih sekolah jadi masih mau nunggu jenjang Aku karir. anak SMA. Jauh bang. SMA ya. Jauh. Oke. Setidaknya Iya, dia masih ada SMA. proses untuk jadi Iya. pacar. Kuliah lagi ya Jadi kan. kuliah Iya. lagi. Cocok buat Santa lah. Iya. Cocok buat
contoh Indra lah. Reverse pertanyaan dong. Iya. Kan saya host di sini. Kapan Anda menikah? Sebenarnya ciri-ciri love bombing itu apa, Ce? Langsung aja ke sana ya. Ya, tema pada bulan ini tentang love bombing. Mm-mm. Ini mungkin teman-teman belum pada tahu gitu ya tentang love bombing atau fenomena ini, tapi sering kali terjadi atau terlihat tapi mungkin tidak teristilahkan gitu ya. Iya benar. Ya kan, biasanya sering terjadi tapi kayaknya tidak teristilahkan sebenarnya. Oh, kita sedang di seperti ini dan kita sedang boomers. Kita jadi love bombers. Nah, ini biasanya terjadi di ya masa-masa SMA, masa-masa kuliah atau masa-masa bucin-bucinnya biasanya seperti itu. Tapi ada 30-an yang bucin ada loh. Ya makanya gue bilang masa-masa bucin Iya, ya. Jadi kan iya, bucin betul. itu kan gak lihat umur Iya. kan gitu. Kalau misalnya lu 50 tahun masih bucin ya udah, itu urusanmu, karena mu dewe gitu loh. Iya. Nah, Oke. apa itu love bombing? Pernah dengar nggak istilah Pernah ini? dengar gak istilah tentang love bombing menurut teman-teman? Kalau Cek. menurut Cahaya apa? Karena pernah dia pernah. Oke. Pernah ya? Kalau untuk aku sih love bombing ya orang yang mana ya, kalau chat itu kasih perhatian terus gitu loh, kayak care terus, kayak tanyain terus gitu. Bukannya bagus ya? Bagus nggak? Kadang ada sih orang yang risih. Kalau untuk aku sih bagus, aku suka. Oh, kamu suka yang di chat terus? Aku suka kalau aku pernah tanya gitu kayak ke teman-temanku, kalau kamu di love bombing gimana sih? Ih, risih lah. Gimana sih lu gitu. Dia Kalau nanya kamu gitu. di love bombing gimana sih? Ya kalau misalnya kalau memang dia tahu love bombing ya mungkin nggak tahu. Tapi kalau misalnya dikasih, kalau kamu misalnya diperhatikan kayak gini ini risih nggak sih? Nah, itu. Rasanya pertanyaannya seperti itu. Ya sih, tapi kan karena aku tanya kayak kalau di love bombing itu kamu risih nggak gitu, dia kayak udah mau marah sih sebenarnya. Dia bilangnya risih lah, gimana nggak risih gitu. Aku sih nggak risih. Yang buat kamu nyaman apa? Dari chat yang terus-menerus? Kamu. Cahaya. Ya kan biar dekat. Ada yang care gitu, kayak ada yang mikirin gua nih tiap hari chat terus gitu. Bilang kamu lagi ngapain, kamu udah makan belum gitu. Ada yang care lah. Jadi misalnya kalau nggak diingetin makan, nggak makan lah ya. Tapi gue risih loh kalau misalnya kayak gitu, misalnya kayak udah makan belum. Cuman kayak di kondisi tertentu aja kali ya. Iya. Kalau di usia Iya. bukan di usia kita ya, tapi aku dari dulu dibilangin makan, minum, nggak lagi di mana wajar sih makan. Jangan lupa makan gitu kan. Tiap hari makan kok. Iya. Gua segemuk ini masa nggak mungkin gua nggak lupa makan. Ya nggak mungkin disentuh tawon kan kayak gini kan? Ini karena makan nih. Cici Iya. nggak sih kalau misalnya Cici gimana? pas lagi pacaran atau pas lagi dulunya? Iya, risih sih. Kau William gitu nggak? Enggak, kebetulan Enggak. enggak. Oh, Jadi enggak. memang ya cocok gitu. Karena justru ada yang risih seperti itu udah saya udahlah, Oh, oke. Justru nggak Iya. risih lagi. Cici zodiaknya apa ya? Taurus. Oh, Taurus. Kok jadi kayak Taurus? Kau William apa? Kan tahu, Rus. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kalau William Cancer. Cancer. Stadium? Aku baru ngomong berapa lama. Udah bilang stadion. Oke, oh maksudnya bintang. Cancer itu kepiting, guys. Kepiting. Iya. Kan. Iya. Oke. Oke, Cancer. Ciri-ciri Taurus gimana sih? Gak suka buru-buru berarti ya? Ayo, kalau ciri-ciri, Biasanya suka perhatikan hal-hal detail gitu. iya suka perhatikan hal. Jadi kalau hal-hal detail, hal-hal kecil itu kalau rasanya kenapa sih hal-hal kecil ini kok nggak diperhatiin, kayak risih gitu ya? Iya, maksudnya mungkin saya nggak tahu sih tipe ini ada hubungan dengan zodiak atau enggak ya, cuman Enggak sih sebenarnya. Oh, iya. enggak ya. Nggak apa-apa, disambungin nggak apa-apa. Disambungin aja, nggak apa-apa. Cuman memang tipe aku nggak suka kalau yang terlalu risih. Jadi saya pengen punya waktu ya, Quality time sendiri. iya. Ada punya waktu sendiri. Jadi kalau misalnya ada pas, dan memang lebih tipe mandiri juga lah. Jadi maksudnya bukan tipe yang harus setiap saat gini-gini gitu.
Jadi ya dari masa pacaran juga memang Udah. mandiri tipenya. Jadi memang memilih pasangan yang tidak merisikan. Gitu. Iya. Salah satu yang merisikan itu apa? Yang paling krusial lah, yang paling kayak Iya. udahlah gitu. Yang tidak bisa ditolerir. Ya misalnya asik chat, kalau nggak telepon. Dulu belum ada chatting kan. Dulu kan cuma ada SMS ya. Jadi di SMS, terus kalau nggak di telepon. Nanti kalau nggak diangkat miss call. Terus diajak keluar, kalau misalnya nggak mau, berusaha, ayolah gini-gini. Oh, ngebujuk. Bujuk untuk ngajak keluar. Oke lah, awalnya ikut keluar. Tapi kalau udah keluar, kita mau pulang, tunggulah masih gini gitu. Jadi nggak suka aja gitu. Rasanya kena terkekang gitu ya kayaknya. Oh, merasa terkekang. Merasa terkekang. Iya, Kok iya, bisa iya. merasa terkekang? Ya karena mungkin saya juga pengen punya kegiatan sendiri kan di rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya jadinya waktu kita yang diatur-atur kan, yuk lah gini. Padahal aku rencananya gini, tapi dia Punya planning sendiri. punya maksa Oke. gitu. Jadi nggak nyaman aja sih. Berarti ini nggak cocok. Berarti dan Cisali nggak pernah ngerasain namanya di love bombingin sama orang. Mungkin nggak jadi korban, tapi pernah jadi pelaku. Iya, Oh iya, pelaku bisa aja. pembunuh, ya kan? Pernah bucin nggak jadi seorang Cisali? Tapi kembali lagi pertanyaan, memang belum sempat jadi korban, tapi sebenarnya mungkin ada usaha si Jadi pelaku untuk membombingin aku kan. Oh, gitu. Tapi saya maksudnya, Langsung tapi reject. waktu itu kan nggak tahu itulah istilah love bombing. Iya. Cuman kalau setelah mengerti love bombing itu, sepertinya pernah ada pelaku yang mau love bombing, tapi sayangnya nggak jadi korban. Udah jadi Oh, korban. oke. Nggak sempet lah. Nggak ya, sempat berarti ya. gitu. Oke. Contohnya kayak apa kalau misalnya kan pernah berarti apa gitu? Ya itu kasih Bentuknya. kasih kado, terus tulis surat, dulu ada sih ini yang saya anggap dia mungkin salah satu pelaku. Dia kan di luar negeri pelakunya. Jadi dia dulu pakai tulis surat. Jadi setahun itu bisa tulis surat, terus dia semua kegiatannya dia juga curahkan di surat kayak seolah-olah saya tuh harus tahu lah dia lagi ngapain gitu. Terus kasih boneka, kasih tiap hari kasih bonekanya itu. Enggak, Bang. bukan tiap hari, cuman karena Tiap hari. pengiriman dari luar kan lama. Iya. Jadi hampir tetap ada paket gitu. Maka berarti kan dari sana nih tiap hari, Bang. Iya. Pengirimannya aja per minggu. Gitu Kan lah. bisa jadi kayak hari ini gua kirim, minggu depan nyampe. Hari ini gua kirim, minggu depan nyampe kan gitu. Kok kita bahas paket? Lanjut. Iya, iya. Nah, oke, berarti love bombing itu kan seperti yang artikel yang kita dapat ya. Jadi love bombing itu mungkin peserta apa namanya? Penikmat TTL ini melihat bahwa istilah love bombing itu merupakan pasangan yang melakukan atau memberikan perhatian dengan secara terus-menerus. Kamu dibom dengan bentuk perhatian, Bombardir gitu. iya, dibombardir terus dengan kasih sayang, begitu kan? Kemudian hingga hadiah yang terlalu lebay. Istilah kata lebay untuk anak zaman sekarang pasti udah nggak asing lagi dengan kita. Jadi dibombardir dari bentuk perhatian, kasih baik ya mungkin hadiah, nah, kayak gitu ya di love bombing. Oke. Tapi masalahnya, kalau dikasih tentang hadiah seperti itu, hadiah misalnya kita kasih kasih bunga mawar 12 tangkai, lebay nggak sih? Menurut si pelaku kan enggak. Akan terjadi love bombing nggak sih di situ? Kalau di mau Misalnya di takaran apa di jadinya ini Jadi love bombing. love bombing, makanya kayak Oke. ciri-cirinya itu ciri-ciri orang yang mengekspresikan love bombing itu apa gitu jadi kayak mungkin kalau pas tidak ada momen tertentu tiba-tiba dikasih bunga kayak gitu, saya rasa agak lebay sih. Tiba-tiba gitu. Ya, tiba-tiba saya gitu. nggak ada momen apa-apa, nggak ada. Tapi kalau di Korea romantis loh, Ce. Iya. Iya. Jalan-jalan gitu ngeliat, beli bunga lah, bawa ke tempat tokonya dikasih itu. Itu di Korea ya, kita kan di Indonesia ya. Tapi ada juga beberapa perempuan yang kalau dikasih surprise gitu, oke aja. Oke, silakan. Silakan. Gimana? Jadi pernah kayak dulu aku ke sekolah, terus tiba-tiba pas masuk ke kelas si cowok ini, satu kelas tuh kayak heboh tuh kayak cie gitu. Aku kayak
apa sih yang terjadi gitu kan, kayak hah apa gitu. Terus temenku ada yang bilang iya tuh si inisialnya R gitu, inisial R ini tadi bilangnya mau kasih sesuatu sih, katanya suka, jadi aku kayak cius loh gitu. Iya. Cius loh gitu. Ya udah. Ini apa? Terus pas semuanya udah pada bubar dan di kelas itu cuman ada aku sama dia doang gitu kan. Terus dia kayak tiba-tiba kasih bunga. Aku kayak hah? Untuk apa? Gitu. Kutanya, ngapain? Nah, ini ada bunga, ada surat, baca sendiri aja dulu. Aku mau pulang. Hah? Jadi aku ditinggalin gitu di sini. Ya udah aku baca. Suratnya apa ya isinya? Nggak usah dibaca juga gitu ya. Sensor. Orangnya. Sensor. Ya kan kalau misalnya di Jepang, biasanya kalau si perempuan atau si laki-laki suka, biasanya langsung aja gitu. Dia datangin kayak tadi gitu langsung gitu kan. Akan dimasak gitu. Apa sih? Langsung apa? Kayak akan dimasak. Itu Kan. itu buat makan loh, itadakimasu. Oh, itu buat makan ya. Sorry. Oh, tapi mungkin kan maksudnya mungkin dia mau menyatakan perasaan dia, sehingga dia kasih bunga. Kayak tadi Cahaya kan dikasih bunga sama surat. Berarti kan memang ada momen itu, dia mau menyatakan Sesuatu. cintanya, perasaannya. Tapi kalau misalnya tidak ada momen atau misalnya udah menjalin hubungan, udah pacaran nih. Berarti ini kurun pacaran ya? Nah, misalnya udah pacaran, gak ada momen, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada apa-apa. Tiba-tiba kasih bunga. Kayaknya kan rasanya gimana gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin anak zaman now. Ya jadi sebenarnya istilah kenapa dikatakan jadi namanya love bombing. Kalau tadi kan bisa dibilang kan pas ada event. Iya. Nah tapi kalau love bombing ini enggak. Dia akan terus menerus. Nah perhatikan kata terus menerus ini yang menjadi penting kenapa jadi bom. Kemudian bukannya karena terus menerus, tetapi ini dia yang mau kita bahas selanjutnya. Ada pesan terselubung di balik setiap bentuk perhatian. Jadi dia lah istilahnya untuk memanipulasi sesuatu. Jadi love bombing tuh kayak gitu. Jadi misalnya saya kasih perhatian ke Cahaya, tapi sebenarnya saya punya Maksud maksud dan tujuan. Ya. Bukannya sekedar gift gitu. Nah itu makanya kenapa jadi istilahnya love bombing. Dan ternyata 3 ada love bombingnya itu. Gak hanya ke pacar, tapi ke teman bisa. Orang tua juga bisa. Ada 3 kategori ya. Jadi yang teman, pacar, sama orang tua. Nah, yang udah nikah nih. Mana pertanyaannya? Oke. Menurut Cisanti sendiri, kalau di ini biasa kasih background apa backsound kayak gitu. Langsung Sally. Cisanti. Oke, dikan. Ya, tamunya Bang. Jangan salah. Santi siapa ya? Dong, gak usah dibahas. Ada aja mati Santi namanya. Oh iya tadi lagi Iya. chat ya. Nah, jadi menurut Ciseli sendiri sebagai orang yang sudah menikah, ngelihat anak untuk generasi ini, tadi pertanyaan gimana? Oke. Anak sendiri untuk dari orang tua ke anak. Pernah nggak Cisanti itu memberikan satu perhatian tuh yang ngebum banget, yang sering banget perhatiannya tuh ke anak? Jangan kesini ya, jangan makan itu ya, nanti ini apa namanya? Kotor. Nanti kotor itu Ada nggak bersih. sering. Kayak gitu ya. Iya. Nanti sih sadar nggak bahwa anak tuh jadi korban dari love bombing itu? Jangan ini, jadi kayak nggak bolehin dia karena kita pikirnya itu udah kotor, itu untuk berarti kebaikan. untuk kebaikannya gitu. Padahal untuk anak sebenarnya nggak apa-apa aja sih. Kalau mungkin aku nggak sadar sih, tapi ya nggak sadar. Tapi ya melakukan. Ya sampai sekarang juga sih Melakukan. masih melakukan. Ya bukan lebih bukan melarang itu masalah makannya kotor atau apa, cuman lebih ke misalnya ke kesehatan. Terus karena aku tahu misalnya kayak anakku nggak suka minum air putih, jarang minum. Jadi saya lebih sering mengingatkan, minum air putih, minum gitu. Jadi apakah itu termasuk salah satu love bombing? Nah ini sengaja saya pancing nanti buat nyebrang ini. Lanjut. Gitu. Jadi gitu, okay. Di kudeta. ya kalau misalnya makanan, misalnya jajanan memang mereka nggak gitu sembarang makan sih. Cuman kalau misalnya kalau beli makan pun
kayak misalnya lah junk food gitu-gitu kan kita lebih banyak sharing, nggak per masing-masing. Jadi dan memang itu udah terjadi pola seperti itu, anak-anak juga nggak masalah. Yang lebih utama ya misalnya inilah ingat minum air gitu. Terus misalnya pagi, Perhatian. nah, Kayak hujan, dia mau mandi hujan. Jangan mandi hujan. Jangan mandi hujan tanpa sabun maksudnya. Handuk mah jangan lupa. iya. Gitu juga pasti dilarang gitu ya. Kayaknya kalau yang kayak gitu nggak terlalu gimana sih. Oke. Cukup. Ngebebasin. Maksudnya kasih ngebebasin mereka Oke. mandiri sih. Berarti love bombing sebenarnya kalau dari anak ke orang tua ke anak gimana? Nah jadi gini, tunggu dulu, anak dulu kita tanya. Iya, Kan anak. posisi anak, ini orang Iya, tua iya. tadi. Nah, ini posisi anak. Pernah nggak ngalami bombers perhatian tuh dari orang tua? Bom yang perhatian yang berlebih, kamu tiba-tiba nggak ranking dikasih motor, nah gitu. Oh, itu enak banget. Bisa jadi. Gas. Ini motor kuncinya dulu ya. Amin. Pernah nggak ya? Kakaknya udah tawa kakaknya, biasa aja kakaknya. Ini apa? Iya ya bang. Ya, Bang. Iya. Kau pernah nggak? Enggak dulu ya bang. Enggak bercanda. Pernah nggak ya? Nah, pernah nggak kayak gitu orang tua? Atau sama sekali memang nggak pernah? Oh, Pak jujur aja. Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah sih. Semua yang dilakukan pasti ada alasannya. Berarti nggak pernah dijadikan bombers. Iya. Nah ini tadi yang maksud saya. Tahapannya ternyata tuh ada bagi pemirsa setia RCTI. Bagi pemirsa setia TTL. Gaming Gloria. Jadi rupanya love bombing itu dia tuh punya dalam bentuk beberapa tahapan secara khusus ya kan. Ya bentuknya tadi kalau dibilang yang bener-bener ini bentuknya perhatian itu bisa ditoleransi. Ada yang bentuk perhatiannya itu udah lebih, ya ini yang love bomber. Kalau tadi sekedar mengingatkan, nah jangan lupa minum air putih, itu nggak termasuk. Nah jadi yang termasuk yang berlebihan itu, kamu gini awas nanti ke kakinya kenapa aku? Oh itu berlebihan. Oke. Dia jadi anak itu seakan-akan dia tuh punya bumper yang cover dia dari semua setiap benturan apapun. Bahkan setiap circle yang masuk mamanya yang sharing. Temanmu coba lihat WhatsApp-nya. Nah, seperti itu berlebihan gitu. jadinya. Belum kejadian pun Belum. mungkin. Berarti nanti. Ketemu Iya. sama temennya, ini PI wah ini ada buku. Iya dari muka udah lihat udah kayaknya auranya udah jahat nih. Orangnya udah jahat. Nah. Ya, gitu-gitu. Misalnya kayak gitu misalnya. Itu Padahal perhatian yang kan berlebihan. baik gitu ya kan. Iya. Jadi tujuan maksudnya ini juga yang akan kita sharingkan. Ternyata love bomber itu punya tujuan yang itu hanya untuk memuaskan keinginan dia. Nah kembali nih era pacaran. Kamu udah punya pacar Memuaskan belum? keinginannya Iya. dia. Iya. Berarti ada keinginan yang seperti apa yang dia tuntut berarti? Iya, ada keinginan dari tuntut. Nah, kayak tadi kan kalau si Sally kan nggak boleh kamu minum air bersih supaya ini. Tapi kan konotasinya itu baik, tujuannya untuk anak juga, Iya. bukan hanya untuk cici. Iya, Tapi benar. untuk anak juga. Nah, tapi kalau yang di pacaran ini yang beda. Ini kan momennya Valentine nih. Valentine. Nah, gimana kalau yang sisi pacaran? Udah ada pacar. Oke. Mantan. Gak ada mantan. Oh, nggak ada mantan juga. Pacaran. Nah, yang pacaran. Iya. Nah, saya contohnya. Saya ini pernah menjadi pelaku Love bomber. iya. Karena tipikal ternyata ini memang ada backgroundnya. Nah, saya sama pasangan yang saya sekarang tuh, saya mulai menyadari saya akhirnya menjadi seorang pelaku. Sekarang ini. Sekarang jadi seorang pelaku. Ah gini. Iya. Iya. Iya, oke. Tapi maksudnya, ini pergaris bawah. Tadi diralat ya. Ini diralat. Cuma sekarang saya akhirnya menyadari bahwa sebenarnya love bomber itu ada dua. Tipe yang kayak saya satu, nanti ada tipe yang sesat yang satu ini. Oh. Berarti saya agak baik. Berarti ini yang nggak sesat. Enggak sesat. Bombers tapi nggak Enggak sesat. sesat. Ini saya ketemuan istilahnya loh ini. Jadi setelah Nggak ditolerir. nanti boleh dicek. Oke. Jadi bukan rencana. Jadi kalau love bombing yang kita tahu, yang beredar sekarang, itu kan dia punya tujuan. Iya. Tujuannya untuk memanipulasi segala sesuatu. Jadi kamu harus ikutin maunya saya. Iya. Apapun itu. Iya. Apapun itu. Itu yang sesat. Itu sesat. Itu yang sesat. Nah, tapi kalau yang caring yang sekarang, makanya saya bilang, saya waktu dikasih tema ini, saya juga merenung gitu. Tuhan gimana ya kalau saya juga melakukan hal yang ini? Nanti saya uraikan sedikit. Nah, kalau dari yang sisi saya itu, saya memberikan perhatian, bukan untuk supaya dianya ikut saya. Tapi saya kasih gambaran.
Beda ya? tentang Beda ya? perhatian itu, Iya. tentang kasih itu. Iya, jadi tentang Oh. jadi karena saya sempat merenungkan, Yesus itu sampai rela mau mati, itu berlebihan nggak sih sebenarnya? Padahal semua orang nggak suka loh sama dia. Nggak semua dunia ini suka sama dia. Iya, Karena iya, dia iya, besar iya, kasih betul, Allah ke betul, dunia betul. ini, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal. Iya. Jadi saya pikir, dia mau mati untuk orang yang nggak suka sama dia. Itu kalau kita kok Tuhan lebay banget sih Tuhan kayak gitu. Enggak, karena dia punya tujuan mau menjelaskan inti kasih sebenarnya itu apa. Itu yang maksud saya tadi, makanya saya bilang saya garis bawahi. Inti maksudnya saya sebagai lembaga memberikan kasih yang benar dulu. Nanti kita coba ayatnya. Nah gitu. Kalau gitu berarti kita semua bukan rentan ya, maksudnya kita semua memang pernah jadi pelaku. Iya. Iya dong, kita benar semua pernah jadi Iya, pelaku atau benar. kita mungkin waktu kalau tadi ngomongin soal pasangan, mungkin pasangan kok jadi aku pengen ngomong gitu. Ya, nggak apa-apa. Orangnya nonton kan? Nggak tahu ya? Orangnya bisa tahu sih. Oke, bisa tahu. Bisa tahu. Pasanganku maksudnya. Ya. Iya iya. Maksudnya kita semua pasti bisa jadi apa boomers yang kalau kita ketahui atau latar belakangnya mungkin yang orang-orang ada kan misalnya masa-masa atau perempuan yang memang tidak peduli banget sama cinta atau tidak tahu banget tentang cinta itu apa, kasih itu apa gitu kan. Justru lebih tahu ya kayak biasa aja. Nah, kita menggambarkan mereka tentang cinta. Ya. Ya, kita menggambarkan mereka tentang cinta. Oh, cinta tuh kayak gini. Yang berlebihan kayak gini, yang tidak berlebihan kayak gini, yang secukupnya kayak gini. Bila kayak kita pernah sharing waktu itu tentang bagaimana sih memperlihatkan satu orang tentang gunung. Ya kita harus gambarin mereka gunung dulu dong. Baru mereka tahu tentang gunung. Nah, untuk merasakannya itu yang mereka harus justru pergi ke gunung atau apa supaya aku tahu nih bahwa ini gunung. Gitu. Berarti memang kita semuanya boomers. Menurutmu? Menurut Cicil gimana? Kalau dari yang contoh Indra bilang tadi ya saya rasa iya. Kita semua ini boomers, tapi boomers yang kalau yang kita lakukan itu untuk orang yang kita tuju, bukan untuk diri. Berarti itu Bukan kepentingan kita. bukan untuk kepentingan kita. Jadi itu termasuk boomers nggak? Perhatian kelebih tapi itu dalam wujud perhatian aja kayaknya. Nggak bisa dalam wujud barang, bisa. Apapun, Apapun, bisa apapun. Kalau Cici tadi misalnya, Cici pernah nggak jadinya terngiang akhirnya ya gue boomers sih ya. Boomersnya Cici apa? bentuknya. Bentuknya ke Perhatian ke anak mungkin atau ke suami mungkin lebih ke pasangan misalnya. Iya, mungkin lebih ke perhatian kali ya. Kalau barang kayaknya enggak sih. Oh, Cici Perhatian. bukan tipe orang yang kasih barang gitu. Ya bisa juga sih. Cuman karena tipenya Koko juga tipenya yang nerima aja, dia nggak pernah komplain juga gitu, nggak pernah nuntut gitu. Tipe Koko memang terima aja. Iya. Terima tuh gimana? Maksudnya dia coba kita kasih contoh. Maksudnya dalam hal apa? Barang dalam wujud apa? Barang apa? Contoh misalnya kalau laki-laki Ulang tahun mungkin dari hobinya biasa. hobi. Koko suka piara ikan. Sebenarnya dia bukan hobi pelihara ikan. Lebih Bukan. tahu istrinya bang. Iya, pasti lah. Kok anda kayak Koko lebih begini? Oh, kalau misalnya dari hobinya, misalnya Koko kan orangnya ya suka. Dulu dia hobi sepeda motor. Suka kutak-katik lah dia. Tapi bukan jadi yang balap-balap, bukan. Cuma dia memang seneng kayaknya. Ya kan nggak mungkin juga aku ngerti beli barang Ya, itu spare part dia kan gitu. Dia nggak ada sih. Nggak pernah kasih ya. Nggak pernah aku yang kasih ya, dia Beli sendiri aja, ya. Tapi aku juga nggak ngelarang gitu. Dan kalau saya sih mungkin bumpernya lebih ke perhatian ya. Maksudnya misalnya Koko kan kalau cowok naik sepeda motor kan wah kenceng, misalnya bawa mobil kenceng gitu. Jadi ya bumpernya mungkin lebih ke sana. Oh. Bisa nggak ya? Itu termasuk bumper. Ya, maksudnya aku jadi agak suka ingetin, aduh, maksudnya hati-hati terus kayak belakangan suka naik sepeda. Saya juga kayaknya bahaya deh kalau sepeda.
nanti kena senggol dikit Ya. jatuh gitu. Jadi saya bilang udah deh, nggak usah deh gitu loh. Maksudnya olahraga yang lain aja lah. Apalagi kalau pagi-pagi sendiri. Gitu. Menurut Jadi Cici kepentingan sendiri nih. Tapi tidak untuk. Tapi kalau kepentingan kepentingan dia Koko juga, justru bukan kepentingan aku dong. Iya. Ya kan? Ya makanya itu saya kenapa angkat kisahnya kematian Yesus, karena sebenarnya Yesus pun nggak mau memanipulasi segala sesuatu kan. Nah yang mau saya gambarkan di sini nanti buat kita sharingkan, ya itulah kasih yang murni itu yang sebenarnya rusak di tangannya manusia. Kan kasih dari Yesus ini utuh nih, murni nih. Kamu buat dosa pun aku mau mati untuk kamu. Tapi kalau dari sekarang enggak, kamu tunggu buat sesuatu sesuai yang apa yang aku mau. Jadi aku mau mengerjakan sesuatu, aku harus dapat feedbacknya balik. feedbacknya. Dan feedbacknya itu harus menguntungkan aku, nggak ada orang merugi. Nah kasihnya Yesus kan jadi rusak. Iya. Yang melihatnya orang jadi mikir, kenapa ya manusia sekarang kayak gitu. Nah karena kita udah sebagian tahu itu, masuk poin 3. Jika memiliki teman yang love bombing, Jangan dibaca bang, biar lebih agak itu gitu. katanya masuk di poin yang ketiga, Iya. gitu kan. Teman-teman dari yang kreativitas bisa nggak agak lihat-lihat dinding gitu ya? Ini masuk kamera ya? Enggak sih seharusnya, cuma kan takutnya aja kayak tiba-tiba ada angin badai jeblak gitu. Dan nggak jatuh di kursi. Mudah-mudahan nggak jatuh ya, bisa lihat. Jangan perhatikan itu sih ya. Nanti malah ini pula gitu kan. Teman malah kesini. Iya. Mana bang? Kalau misalnya kita tahu nih tentang love bombing, kita tahu oh dia kayaknya love bombing, dia kayaknya udah jadi pelaku atau Dia korban. korban gitu. Menurut Cahaya sendiri ya, misalnya menurut Cahaya, biasanya kan ini kan udah alami di tengah-tengah anak-anak SMA ya kan, putih abu-abu. Cara nyampain ke mereka itu, lu lagi di love bombing ini sama si ini gitu. Lu jadi pelaku nih gitu. Lu bisa nggak sih menyampaikan itu atau sama sekali memang sama sekali nggak bisa gitu? Atau tunggu mereka putus baru ngomong? Aku sih tunggu mereka putus sih. Tunggu mereka putus. Ya, tapi kalau pas ada tuh temanku udah putus kan, sebelum mau putus-putusnya mereka ini, kan temanku si cewek dia curhat ke aku. Dia kayak bilang panjang lebar gitu tentang cowoknya. Aku kayak, lu nyadar gak sih dia tuh nggak bagus? Oke. Nyadar gak Toxic sih ya? kalau dia ini kayak gini? Lu nyadar gak sih kalau lu itu buat sesuatu yang salah juga gitu? Jadi kayak hubungan mereka itu sebenarnya toksik, tapi kayak orang yang tidak terlalu dekat sama mereka dan sadar kalau hubungan mereka tuh toksik kan kayak enggan gitu mau bilang gitu ya. Ya. Kayak aduh mau bilang tapi gak deket nih. Jadi banyak tuh yang pada datang ke gua. Kenapa Pak? Astaga, Oke. Iya. kaget loh. Teman yang tadi bukan? Bukan. Saya pikir temannya datang. Tiba-tiba temannya datang gitu kan langsung kayak Ngomong apaan lu tadi? plak gitu. Oh, rupanya baik. Karena lu perempuan makanya yang biasanya dinding jangan-jangan. Aduh. Jadi banyak tuh orang Makasih ya temannya Cahaya gitu. Ya. wah jadi Makasih. banyak tuh orang yang datang ke gua bilangnya si itu temannya lu kan, hubungan mereka sih bukan sih, mereka sering berantem loh gitu, atau enggak banyak yang kayak masuk komentar akunya kayak yalah aku bilang deh gitu, aku bilang lo pas mereka kayak udah mau putus-putusnya. Oke. Berantem itu toxic. Karena ini Menurut dia berantem itu toxic. Bukan bukan. berantem yang gitu. Bukan berantem yang gitu. atau kalau menurut Cici sendiri selama yang berumah tangga, karena setahu saya orang yang berkonflik itu dua-dua punya salah. Orang yang berkonflik dua-dua punya salah. Nah jadi kalau letaknya dia itu toksik karena untuk kepentingan diri sendiri, dia mau menang sendiri, ya salah satunya. Untuk keuntungan sendiri juga. Iya, akhirnya pokoknya dicecar lah dengan semua kalimat-kalimat yang dibom dengan kalimat-kalimat yang pasti menjatuhkan karakter lah. Istilahnya ya nggak bagus lah, bad word lah, kalimat-kalimat kotor atau buruk gitu ya. Tapi bagus loh, dia nunggu putus cek. Pernah dengar istilah nggak orang kalau jatuh cinta itu buta? Pernah.
Dinasihatin gimana pun dia bilang Benar, cowok benar. itu jelek, semua bagi dia tuh beres. Iya. Nah pas putus, ya memang kayak tit, orang itu memang tit, semua disensor. Gitu ya benar ya. Iya, benar. Tunggu putus. Lagi jatuh cinta itu bucin. Mm-mm. Kamu gitu? Siapa? Kamu? Nah ini dia. Saya coba luruskan dulu dengan kalimat kata budak cinta ini. Bagi saya tuh bucin itu ada kapasitasnya. Bisa juga Yesus juga bucin. Nah sebenarnya justru Yesus nggak pas dibilang bucin. Gak pas dibilang bucin. Enggak. Karena Allah itu adalah kasih. Kasih itu Allah gitu loh. Kasih itu Allah, Hmm. bukan budak. ya. Bukan. Nah Iya. dia sendiri itu. Dia yang punya kasihnya Dia itu. punya kasih. Nah manusia kenapa dibilang budak cinta? Karena manusia itu mau dikontrol sama cinta itu. Nah Yesus enggak. Yesus nggak dikontrol. Yesus karena Yesus kasih. Bayangkan kalau Yesus misalnya dibilang bucin. Dia nggak mau mati tuh untuk orang yang jahat. Dia Dia akan Iya. memilih untuk orang yang Dia sayangnya. Yang mencintai juga. dia. Yang mencintai dia. nah itu juga. dia. Makanya kenapa Yesus nggak pas ketika Bang, agak geser aja bang ke depan bang ya. Terlalu semangat saya kalau ngomongin ini Tuhan Allah. Jadi ya gitu. Nah Yesus makanya dia nggak bisa dibilang budak cinta, makanya dia juga nggak bisa dibilang sebagai love bombingnya si pelakunya juga Iya. nggak bisa Iya. karena kasihnya dia memang dia adalah kasih. Cuma manusia ini Jadi budak cinta. Hmm. Kenapa orang misalnya gini, secara psikologi ya, kenapa orang bisa jadi budaknya cinta? karena mau dikontrol dan Iya. dia mau Ya memang mau di, ya pasti memang mau Dia dikontrol. dikontrol. Maksudnya adalah mengapa kita jadinya kayak lu bucin banget loh. Tapi kita tidak menyadari kita bucin. Iya. Kita tidak menyadari kita sedang dikontrol oleh cinta itu gitu. Tapi kenapa? Ya kalau sudah putus tadi ya baru oh iya ya, gua bucin banget gitu. Kemarin bucin. Kenapa gitu? Kenapa orang bisa di tahap lost IQ gitu kayak wah bodoh banget gitu. si Shelly punya pengalaman. Pernah bucin nggak sih? Gak pernah. Nggak Mungkin pernah lah sama suami aja loh. Sama suami dibucininnya kayak gimana? Nggak ada. Maksudnya memang tapi nggak bucin. Sekarang kalau balik ke istilah bucin, saya rasa sebenarnya yang bucin tuh lebih ke korban love bombing nggak sih? Iya Coba. pasti. Iya kan. memang pasti. Jadi korban love bombing itu yang bisa dikatakan dia bucin ya. Mau dikasarin pun tetap dia tetap Iya, cinta. dia tetap tetap sayang. cinta. Kayaknya kok kita bisa bilang kok bego ya gitu. Kok masih mau kayak Kok gitu. mau ya udah dikasarin gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sayangnya kayaknya enggak deh. Enggak maksudnya Maksudnya pikiranku tuh nggak pernah Nggak, jadi iya. bego gitu atau jadi bodoh gitu karena cinta gitu. Iya, Nggak iya, ya. nggak Selalu, pernah. Enggak pernah. Logikanya selalu main. Iya, benar. Perasaannya juga selalu main. Ya, gitu. jadi ini udah menikah juga kebetulan dapat pasangannya yang juga nggak seperti ini. Justru malahan bukan masih jauh dari kata love bombing ya maksudnya. Kalau kuku, Agak cuek ya orangnya. ya. Love bombing. Orang yang bucin biasanya tuh kayak gimana ya orang yang bucinnya? Orang yang disakiti. Iya, tapi masih mau gitu iya, sama dia. benar-benar. Kalau itu saya sering Pernah juga lihat. disakiti laki-laki Cek? Kok disakitin pernah. Kalau pernah. Pernah terus merasakan pengen balik lagi sama dia? enggak sih. Justru terakhirnya minta balik pun saya nggak mau Oh. gitu. Jadi Nggak kalau mau. putus disakiti udah Ya lost. udah lost. Memang sakit, sedih, tapi Ah. ya sudahlah maksudnya gitu. Ya, Nggak. karena kan ada yang mikir, karena lu sakit gini karena lu dunia bucin gitu. Hmm. Karena selalu orang-orang mengklaim kita tuh kita sedang sakit, kita sedang ini, ya karena lu waktu itu bucin gitu. Iya nggak sih gitu? Ya bisa jadi. Karena akhirnya kan orang kan bikinnya kayak tadi Cici ya bilangnya, maksudnya nggak pernah, maksudnya pernah ngelihat Pernah orang lihat. yang sudah dikasarin, akhirnya tapi tetap memilih pasangan itu karena kan pertimbangannya. Nah ini sorry ya, saya harus ngomong kayak gini sorry, Iya. tapi ini saya tidak mendisklaimer orang-orang siapapun. Maksudnya kadang-kadang perempuannya jadi bilang begini, tapi dia, ini dia penting. Dia udah memberikan aku hadiah yang Iya, mewah, benar. dengan kalimatnya mewah, dia treat aku seperti queen, dia nggak pernah ada cowok lain yang pernah treat aku seperti queen gini. Jadi aku mau diguguk-gugukin, di BAB-in pun it's okay. Karena bagiku cowok wajar kok. Saya pernah ketemu kasusnya ini. Toh wajar laki-laki emosi. Ya mungkin dia emosi saat itu, tapi setelah itu lihat, waduh diajak liburan. Mungkin kalau dari sudut pandangku, mungkin kalau yang seperti ini dia korban love bombing yang bisa dikatakan dia, ya ini maaf juga ya, mungkin dia matre.
tipikal cewek matre. Kalau Oke. tipikal cewek matre, saya rasa dia sangat gampang sekali menjadi korban love bombing. Menurut Karena saya dia lagi gitu. nggak cari cinta ya. Iya, jadi kayaknya kalau dikasih cinta uang. Cinta uang. Oh cinta ya cinta uang. materialistis, Nah, kan? bukan cinta Jadi dia hatinya. cinta sesama, yang penting Ya dia betul cuma betul. mendapatkan keuntungan Betul. aja. Iya. Mau keuntungan Nah, aja. tapi ada juga kalau kita tarik lagi ke bucin, ada juga cewek yang cowok itu jelas nggak ada apa-apanya, kosong, maksudnya nggak ada apa-apanya, tapi dia kok mau ya bucin, cinta dia mati-matian gitu loh. Maksudnya makanya kadang kita orang di sekitar melihat cowok itu misalnya dari segi materi biasa-biasa saja, bukannya hebat banget gitu kan. Terus dari penampilan juga biasa-biasa saja. Tapi cewek ini yang kayaknya kok cinta banget. Jadi itu yang saya rasa lebih cocok ke bucin kali ya. Oke. Jadi nggak tahu apa sih yang dia lihat. Dan pernah kita tanya memang, kenapa sih lu kok kayaknya kok cinta? Nggak tahu, kalau saya lihat dia sepertinya ada sprinkle. Waduh. Katanya seperti itu. Ya. Sparking gitu ya. Iya, Oke. iya. Itu ya pasti udah bucin banget sih. Iya, sebenarnya. itu bucin. Jadi itu berarti dia bukan korban love bombing dong. Ya kan? Karena dia nggak mendapatkan apa-apa, tapi bahkan udah dikasarin, pernah lo dipukul, Oke. diseret. Padahal dia udah bela-belain apa gitu, cowoknya agak kasar lah perlakuan, dia pun tetap kayak mau aja. Itulah yang bucin kayaknya. Berarti intinya love bombing itu nggak boleh ditolerir. Kalau, nah ini penting. Kalau Kalau segala sesuatunya itu kembali hanya untuk Kepuasan. kepentingan dan- diri sendiri. Itu. itu tidak boleh ditolerir ya. Mm-mm. Oke. Nah, masalahnya terakhir nih ya. Apakah orang-orang yang love bombers yang menjadi pelaku itu menurut bisa berubah nggak? Pandangannya tentang cinta Bisa. berubah. Bisa. Kalau menurut Cahaya bisa berubah. Bisa sih. Bisa. Kalau- Menurut Cici juga bisa. Bisa. Kalau ketemu orang yang tepat pasti bisa berubah sih. Keren ya. Mantap loh. Ya, ketemu orang yang tepat. Tapi bisa capek nggak sih? Dan kalau misalnya ketemu orang yang tepat itu yang justru capek. Justru ini nggak tahu ya, terlepas dari ini semua, tapi saya percaya satu peristiwa. Anak Tuhan tuh pasti bakal ketemu sama anak Tuhan. Iya pasti. Jadi Tuhan nggak bakal biarin anak Tuhan itu jatuh sama yang anak bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan, itu pasti. Iya. Iya. Karena itu akan sulit. Gelap dan terang kan nggak mungkin bersatu ya. Pasti. Jadi pasti Tuhan akan pertemukan kamu dengan jadi nggak usah terlalu merasa kayak, aduh kok kapan ya kayak gitu. Ya, benar kan? Masalahnya kapannya itu ya. Nah karena manusia tadi nggak mau percaya waktu, nggak butuh waktu. Iya. Atau kapan nikah? Yang terakhir. Nah mungkin terakhir ini saya ada satu ayat ini kemarin saya dapat dari teman saya. Ya, Kelas. dapat dari teman saya. Pas kemarin dia bahas tentang ini juga love bombing ya, dari contoh Jenny ya. Dari Roma 5 ayat 5. Firman Tuhannya Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kata dicurahkan ini yang penting. Yang kata telah dicurahkan di dalam hati kita. Berarti setiap kita sebenarnya bisa mencintai dengan benar karena kasihnya Allah itu sendiri sudah tercurah di dalam hati kita. Jadi kita bukan berarti kita nggak punya gambaran. Justru akhirnya kita sadar setiap orang Kristen itu punya kasihnya Allah loh. So kamu nggak akan nggak akan jadi pelaku. Nah, Setiap orang Kristen peralat ya. Setiap orang yang percaya. Oke, setiap orangnya iya Karena pasti. Setiap orang Tentu dia Kristen. Betul. Tapi Setiap dia orang percaya. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Nah, iya betul. Jadi orang Kristen yang percaya, yang benar percaya sama Yesus, kita tuh semua sudah dicurahkan kasih sama Yesus. Nah, seharusnya berarti kita punya gambaran yang benar tentang kasih tadi. Itu Benar-benar. kasih dalam kita. Jadi seharusnya kasih itulah yang kita pakai untuk membagikan kasih orang lain, kasih kepada orang lain. Karena jujur aja manusia ini punya 10 orang di sini punya 10 orang pandangan tentang cinta dan kasih. Iya. Pasti. Sehingga kita mesti punya fundamental yang dasar jadi sebagai seorang kasih, yaitu kasihnya Yesus.
Nah cuma kan sebagian orang kan merasa kasih Yesus seperti apa ini? Kasihnya mau tulus, dia nggak ada untuk kepentingan dia sendiri. Bahkan kalau mau dipikir di kayu salib kepentingan dia apa? Keuntungan dia nggak ada disiksa, nggak ada keuntungan buat dia. Tapi dia bilang karena begitu besar kasih Allah itu dia penting. Jadi sebenarnya kita bisa mengasihi siapapun itu karena kita punya kasihnya Allah, kasihnya Kristus. Oke. Ada lagi mungkin tambahan dari Ciseli maupun Gue cukup terdiam sih soalnya. Jadi kayak gue bener-bener gak pengalaman tentang cinta. Sumpah ya, tidak ada pengalaman. Memang si abang kita itu sangat-sangat bisa Nggak, karena baca saya. Baca juga. Iya. Ya beginilah. Ya menurut Cisali gimana? Ciseli ya. Ciseli. Tentang cinta, tentang love bombing ini, dan seharusnya kita sebagai manusia itu mengekspresikan cinta itu yang seperti apa ke sesama? Mengekspresikan cinta itu sebenarnya lebih ke menghargai, gimana ya bilangnya? Mungkin katakannya saya kurang pinter, tapi ya gambarannya kita lebih ke menghargai keputusan ataupun gimana ya, susah waktu Menghargai menjelaskan keputusan keputusan yang diambil pasangan kita. Jadi kita jangan terlalu memaksakan apa yang Ya, kehendak kita, keinginan kita gitu. Jadi kalau misalnya udah namanya pacaran gitu, udah saling berkomitmen, ya harusnya kita saling menghargai gitu. Bukannya harus menjadi penguasanya gitu. ini pasangan. Iya, bukan tentang aku aja, Iya, atau bukan tentang dia, Iya. tapi tentang ini aku dan kamu. ini bagi yang pacaran nih ilmunya. Iya, Kamu tahu nggak kenapa Indra bilang pasangan? ini baru pasangan. Ini baru pasangan. Ini baru pasangan. Ya, karena ada nikah bang. Satu. Yang kedua, Kedua, pasangan itu selalu di depan dimulai dengan kata pas, kalau tidak pas jadi angan. Hangat. Iya. Aku ketawa. Jadi kalau mencari pasangan harus yang pasangan. Iya. Pas. Tidak pas. Saling menghargai, bukan menuntut sesuatu. Aku yang harus dengerin. Aku kepala rumah tangga. Kamu Iya. gitu jadi. Betul. Tapi Harus karena ada pas. pas. Saling melengkapi lah. Ya. Saling Saling melengkapi. melengkapi. Ya. Saling melengkapi. Ini ilmu ya untuk ya yang akan mungkin nanti pacaran gitu. Jadi ini ada ilmu kepada kita. Love bombing bukan cahaya gimana? Main close aja. Close aja. Jadi gua langsung close. Iya, mengekspresikan. Jadi kayak kita ada bahas. Jadi menurutku cara mengekspresikan kasih Allah dan kita mengekspresikan ke sesama manusia itu gimana nih? Aku sih setuju sama Cici. Berarti ini Iya. pas. Pokoknya kan Kan setuju. menghargai. And then kalau mau buat sesuatu itu jangan kayak dia buat ini, aku juga dapat sesuatu dong nanti gitu. Oh, mengharapkan. Iya. Timbal And baliknya. then ya maksudnya jangan nanti seseorang itu, misalnya kalau udah pacarannya si cowok ini nggak punya duit nih, terus pergi ke cowok lain kasih hati gitu, jangan dong. Oke. Tulus penting ya. Tulus itu penting, jadi kayak jangan menduakan orang deh. Oke, dia mendeskripsikan seperti itu. Cinta jangan menduakan orang. Dengar ya, cinta jangan menduakan orang. Cinta itu harus tulus. Cinta harus tulus. Ya. Cinta harus saling mengerti. Suka apa adanya. Bukan adanya apa ya. Suka apa adanya, itu kadang aku agak bingung. Bang. Ini panjang durasi kita. Oke lah. Oke teman-teman. Ya, seputar tentang love bombing. Ya, teman-teman masih bisa membacanya di beberapa artikel-artikel yang sekarang ini cukup booming ya. Baik di IG ataupun di TikTok teman-teman, atau nanti bisa searching tentang love bombing. Kita menyajikan satu obrolan santai di mana love bombing versinya dari kita, kepercayaan kita, yaitu Kristen. Kita percaya kepada Allah, dan ketika kita masuk ke dalam love bomber bukan berarti kamu salah dengan cinta. Masih bisa diperbaiki, nggak bisa
ya kan? Masih bisa berubah nggak? Bisa gitu. Ditolerinya dengan ketika kamu melihat kasih Allah itu. Gak apa-apa kamu jadi love bomber, tapi love bombernya tidak menyesatkan, tidak yang akhirnya melulu keuntunganmu pribadi, kamu harus kasih barang, keuntunganmu, kehendakmu, akhirnya kamu bisa mendominasi si perempuan itu atau bisa mendominasi si laki-laki itu, dan kemauanmu sendiri yang akhirnya terwujudkan gitu ya, bukan kemauan aku dan kamunya gitu. Tapi kata saling itu yang paling penting sih di dalam satu hubungan ya. Itu sih. Jadi inilah satu kisah cerita tentang love bombing di Tok Tok Live kali ini. Closing, Bang. Oke. Jadi dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun anak-anak muda juga merasa bahwa ini kameranya sini. Ya. Oke. Yang ini ya. Langsung aja. Langsung aja. Oke. Saya udah lama nggak di sini. Iya. Ya, kita bersyukur sekali buat setiap pembicaraan santai kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Shelly, Cahaya juga, Tante Peter, dan saya sendiri dan juga para kru yang di belakang sana. Terima kasih untuk setiap kasih dan perhatian Anda. So, Akhir kata. Kasih Kristus di atas segalanya. Amin. 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 Nantikan terus untuk tayangan kami selanjutnya untuk kedepannya. Di bulan ini udah mau habis, berarti udah habis saya habis stop. Ya, kita akan tunggu dan nantikan setiap bulan depan dengan tema-tema yang menarik, yang lagi viral dan memberkati dan menguatkan setiap kita, tapi tetap dalam obrolan yang santai. Ya. Terima kasih semuanya. Saya undur diri dengan Peter dan para kru juga undur diri. Bersama-sama kita katakan Amin. Oke, akhir kata dari stay kami. tune di tunggu. Iya, betul. Bareng-bareng ya. Jadi Ya. Tok Tok Live. Oke. Kita lihat tengahnya. Langsung stay tune di Tok Tok Live. Let's talk about life.